Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Warung Kopi Kripto Tarakan Pesan FX. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di Warung Kopi Kripto Tarakan Pesan FX. Kemudian seperti biasa teman-teman, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan, dan bila ada di antara kita, sahabat kita maupun keluarga kita, mungkin ada yang hari ini kondisinya sedang kurang sehat, mari kita doakan semoga Allah segera memberikan kesembuhan teman-teman. Kemudian juga untuk kita yang hari ini sedang mengalami kesulitan dalam persoalan keuangan dan persoalan ekonomi, mari kita doakan juga semoga Allah segera memberikan keajaiban dengan memberikan solusi dan jalan keluar dari arah yang tidak pernah kita duga teman-teman. Oke, hari ini kita akan berbicara tentang Bitcoin. Ada sebuah penelitian teman-teman di Amerika Serikat. Jadi ada sebuah lembaga internasional yang bernama Greenpeace. Mungkin teman-teman sudah tahu bahwa Greenpeace ini menuding bahwa penambangan Bitcoin ini merusak lingkungan teman-teman. Jadi kita akan membahas persoalan ini, kemudian nanti kita akan berbicara tentang apa kelebihan P-Network dibandingkan Bitcoin dalam persoalan lingkungan, dan juga apa keuntungannya menambang Bitcoin dibandingkan Bitcoin teman-teman. Kita akan langsung masuk ke dalam sebuah artikel. Jadi ada sebuah penelitian teman-teman di Amerika Serikat bahwa penambangan Bitcoin di Amerika Serikat ini merusak lingkungan dan juga pengeluaran warga teman-teman. Sebuah investigasi yang dilakukan oleh New York Times baru-baru ini menemukan bahwa tambang Bitcoin di Amerika Serikat ini telah memiliki dampak besar pada polusi, kemudian masyarakat sekitar, dan juga mengakali atau memanfaatkan celah regulasi untuk mendapatkan tarif listrik yang lebih murah teman-teman. Jadi tambang-tambang tersebut menggunakan listrik jauh lebih banyak daripada masyarakat di sekitarnya dan meningkatkan polusi dari pembangkit listrik batu bara dan gas. Dan tambang-tambang ini juga membuat tagihan listrik menjadi mahal bagi masyarakat sekitar, meskipun perusahaan-perusahaan penambangan Bitcoin mendapatkan keuntungan dari insentif teman-teman. Bahkan yang lebih ngerinya teman-teman, ini kalau kita lihat di sini, di Rockdale, Texas, sebuah fasilitas penambangan Bitcoin terbesar, ini rakus energi di negara tersebut dan menggunakan listrik setara dengan konsumsi listrik 300.000 rumah terdekat teman-teman. Jadi teman-teman bisa bayangkan kenapa harga Bitcoin hari ini sangat mahal sekali, karena ternyata biaya untuk menambang Bitcoin ini sangat luar biasa dan sangat menghancurkan bagi lingkungan teman-teman. Kita bayangkan ternyata satu fasilitas penambangan Bitcoin ini menghabiskan listrik setara dengan konsumsi listrik 300.000 rumah teman-teman. Ini adalah sebuah gambaran yang luar biasa tentang industri kripto bagi teman-teman yang belum mengerti tentang penambangan Bitcoin. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang P-Network teman-teman. Ini ada sebuah artikel menarik dari kutip.co mengungkap keunikan blockchain dari P-Network, efisiensi energi dan desentralisasi. Jadi kita tahu bahwa blockchain P-Network ini adalah salah satu blockchain yang paling populer saat ini, yang memiliki beberapa keunikan yang membedakannya dari proyek blockchain lainnya, termasuk efisiensi energi dan desentralisasi teman-teman. Jadi salah satu keunggulan utama dari blockchain P-Network ini adalah efisiensi energinya. Jaringan ini menggunakan algoritma penambangan proof of stake yang jauh lebih efisien dan lebih hemat energi daripada algoritma proof of work yang digunakan oleh Bitcoin. Jadi kalau proof of work dari Bitcoin ini membutuhkan komputer untuk memecahkan masalah matematika yang kompleks dan memvalidasi transaksi. Proses ini membutuhkan banyak daya komputasi dan energi, dan bahkan berdampak negatif pada lingkungan teman-teman. Seperti yang kita lihat di awal tadi, selain menghancurkan lingkungan juga menyedot listrik, yang seharusnya energi listrik itu bisa digunakan untuk 300.000 rumah, ternyata
habis untuk digunakan hanya untuk sebuah fasilitas penambangan Bitcoin, teman-teman. Jadi sangat berbeda sekali dengan P-Network yang hari ini kita lihat bahwa P-Network kita menambang cukup hanya menggunakan handphone, dan ini pun tidak menghabiskan energi karena kita tidak menguras daya baterai dan cukup mengklik 24 jam sekali, teman-teman. Kemudian keunikan yang kedua dari P-Network ini adalah berbicara tentang desentralisasi, teman-teman. Keunggulan lain dari blockchain P-Network ini adalah desentralisasinya. Jaringan ini tidak dikendalikan oleh satu pihak, melainkan oleh komunitas penggunanya. Ini berarti bahwa blockchain P-Network tidak rentan terhadap serangan atau manipulasi oleh pihak tertentu. Jaringan ini juga lebih tahan terhadap perubahan peraturan pemerintah, teman-teman. Kemudian yang paling penting adalah dampak lingkungan, teman-teman. Jadi dampak lingkungan dari teknologi blockchain ini telah menjadi perhatian yang semakin meningkat. Penambangan Bitcoin misalnya diperkirakan menggunakan lebih banyak energi daripada negara-negara seperti Argentina dan Belanda, teman-teman. Jadi efisiensi energi blockchain P-Network menjadikannya pilihan yang lebih berkelanjutan untuk mata uang kripto. Jadi jaringan ini dapat membantu mengurangi dampak lingkungan dari teknologi blockchain, teman-teman. Jadi kesimpulannya, teman-teman, blockchain P-Network adalah proyek blockchain yang unik dan menjanjikan kalau kita lihat di masa depan, karena jaringan ini efisien secara energi dan terdesentralisasi yang menjadikannya pilihan yang lebih berkelanjutan dibanding mata uang kripto seperti Bitcoin. Karakteristik ini dapat membuat blockchain P-Network lebih menarik bagi pengguna yang peduli dengan dampak lingkungan, teman-teman. Jadi demikian update informasi, teman-teman. Salah satu keunggulan utama dari blockchain P-Network yaitu dalam persoalan efisiensi energi, di mana kita cukup menambang hanya menggunakan handphone, sementara hari ini Bitcoin menjadi sorotan dari Greenpeace karena untuk menambang Bitcoin ternyata harus mengorbankan 300.000 rumah, teman-teman. Itu hanya satu fasilitas, sementara kita tahu bahwa di Amerika Serikat ada banyak sekali perusahaan penambangan Bitcoin. Jadi kalau satu perusahaan itu konsumsi listriknya setara dengan 300.000 rumah, bisa kita bayangkan berapa kerugian yang dialami oleh masyarakat Amerika Serikat. Dan apabila hal ini terjadi di Indonesia, maka dampaknya akan sangat destruktif, teman-teman. Jadi demikian update informasi ini, semoga bisa menambah wawasan dan literasi bagi kita semua. Tetap semangat, klik petirnya, dan jangan lupa teman-teman untuk selalu diseruput kopinya bagi yang hobi ngopi. Kalau yang tidak hobi ngopi, silakan diseruput tehnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.